Bab 1001, Arai Suara Pasang Tikus. Dua sosok manusia perlahan turun dari udara, mendarat di peron. Sosok yang muncul adalah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Mereka adalah yang terakhir tiba. Penampilan dua orang ini tentu saja menarik perhatian yang cukup banyak dari mereka yang hadir. Banyak tatapan melesat ke arah dua orang ini. Namun, kebanyakan dari mereka, dengan pengecualian beberapa tidak mengenal Xiao Yan dan Nalan Yanran. Meskipun nama Xiao Yan telah menyebar jauh karena dendam baru-baru ini yang dia miliki dengan Wind Lightning Pavilion, masih ada sedikit celah antara dia dan Nona Feng, Tang Ying, dan individu luar biasa lainnya dari generasi muda di hati beberapa orang. Xiao Yan tampaknya tidak merasakan tatapan ini. Matanya menyapu tempat itu. Setelah melihat bahwa ada hampir 20 sosok yang hadir, hatinya tanpa sadar sedikit terkejut. Tidak disangka kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Dia tidak dapat mengejar mereka meskipun bepergian sepanjang malam. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan tidak terbiasa dengan rute tersebut. Orang-orang yang hadir sebagian besar memiliki pemahaman yang baik tentang pegunungan mata surga. Selain itu, mereka juga jelas menyadari beberapa jalan pintas. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan, yang tidak terbiasa dengan tempat itu, secara alami berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia tidak bertemu dengan Nalan Yanran pada menit terakhir, kemungkinan dia akan kesulitan tiba di tempat ini tepat waktu. Sementara tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling, dia berhasil melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Matanya pertama berhenti pada Nona Feng, yang tubuhnya menyerap aura mulia. Penampilan wanita ini pun tak kalah dengan Nalan Yanran. Selain itu, sikapnya adalah sesuatu yang membuat pria tertentu ingin menaklukkannya. Nona Feng, yang jaraknya cukup dekat, juga sepertinya merasakan fokus tatapan Xiao Yan. Matanya bergerak dan menatap Xiao Yan. Ada sedikit provokasi di matanya. Masalah antara Xiao Yan dan Wind Lightning Northern Pavilion telah menjadi masalah yang cukup besar. Pada akhirnya, bahkan Fei Tian gagal menangkapnya. Ini menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan banyak wajah. Jika dia bisa menangkapnya dan menyerahkannya untuk menjadi Pavilion Utara kali ini, Pavilion Utara akan berutang budi padanya. Mereka mungkin akan menjadi bantuan besar dalam perjuangan untuk penerus kepala Pavilion. Sudut mulut Nona Feng tanpa sadar terangkat ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskan orang ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil meninggalkan pegunungan mata surga, dia akan dapat meminjam bantuan dari roh yang kuat. Pada saat itu, bahkan dia akan kesulitan melawannya. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, Nona ini akan menerimamu begitu saja. Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan wanita ini di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejek. Mungkin dia memang takut pada orang-orang tua dari Pavilion Petir Angin. Namun, ada sangat sedikit orang dari generasi yang sama yang bisa memaksanya ke keadaan yang sangat menyedihkan. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang sejak dia pertama kali memulai pelatihan. Tatapan Xiao Yan beralih dari Nona Feng sebelum berhenti pada dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dua orang ini di dalam pegunungan. Mereka adalah Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang dan Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Tang Ying tersenyum dan mengangguk sedikit ketika dia merasakan mata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Wang Chen gelap. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Dia sepertinya tidak menyukai Xiao Yan. Xiao Yan juga mengangguk ke Tang Ying dan benar-benar mengabaikan Wang Chen. Dia akan menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya yang termuda di peron. Dia mengenakan pakaian hijau dan matanya yang cerdas dan berair tampak sangat imut. Wajahnya yang bergerak masih samar-samar mengandung kelembutan dan kenaifan. Dia benar-benar tidak cocok dengan lingkungan saat ini. Hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebuah suara lembut terpancar dari mulut Nalan Yanran di sampingnya sementara Xiao Yan sedang mengamati gadis itu. Mengapa? Xiao Yan berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Karena dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Pavilion Bintang Jatuh. Nalan Yanran berkata perlahan. Pavilion Bintang Jatuh. Mu Qingluan. Mata Xiao Yan menyipit. Dia juga telah mendengar sedikit tentang anggota generasi muda yang paling menonjol dari 4 pavilion. Ya, jumlah murid di dalam Pavilion Bintang Jatuh mungkin paling sedikit di antara 4 pavilion. Namun, mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa, namun Mu Qingluan ini adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu, dia mungkin tampak seperti gadis kecil di luar, tetapi dia terlihat sama beberapa tahun yang lalu.
Tidak ada perubahan sedikit pun dalam penampilannya selama bertahun-tahun ini. Tak perlu dikatakan, dia sangat kuat. Nalan Yanran mengangguk saat dia menjelaskan. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Murid-murid dari 4 paviliun semuanya memang memenuhi reputasi mereka. Namun, dia menemukan bahwa itu hanya normal setelah memikirkannya. Dengan 4 paviliun menjadi faksi besar bersama dengan bakat mengejutkan yang dimiliki orang-orang ini, tidak terlalu sulit dipercaya bagi orang-orang ini untuk memiliki pencapaian seperti itu. Mu Qingluan tiba-tiba menoleh sementara Xiao Yan fokus padanya. Dia memberinya senyum licik. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Xiao Yan dan Nalan Yanran memasuki peron, lelaki tua kecil di dekat tangga batu juga melirik yang pertama. Segera, dia berkata dengan lambat, aku yang lama adalah pemimpin suku dari suku tikus menelan emas, Jinsi. Karena kalian semua telah tiba di tempat ini, saya pikir tidak satu pun dari kalian adalah orang biasa. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang telah kami tetapkan, Anda dapat memperoleh 8 tempat yang tersisa. Petik 2. Ada 2 tikus besar dengan rambut emas gelap di kedua sisi Jinsi. Ukuran kedua tikus menelan emas ini sangat besar. Selain itu, ada kecerdasan dan kesadaran yang tidak kalah dengan manusia yang berkedip di mata mereka. Kedua tikus menelan emas ini jelas berada di peringkat 6 dan harus menjadi 2 yang dipilih lainnya untuk memasuki kolam darah gunung surga kali ini. Selama mereka bisa menembus kelas Do Huang dan menjalani kesusahan kilat, mereka akan bisa berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi anggota inti sejati dari suku tikus menelan emas. Hanya suara lemah Jinsi yang terdengar di peron. Meskipun lelaki tua ini mungkin tampak sangat lemah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Selain Xiao Yan, sepertinya semua orang yang hadir familiar dengan nama Jinsi ini. Saat itu, orang tua ini telah mengungkapkan kekuatannya dalam pertempuran besar untuk kolam darah gunung surga. Bahkan Fei Tian dan iblis-iblis tua dari levelnya tidak dapat mengalahkannya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat kekuatan orang ini. Tatapan Xiao Yan terhenti pada tubuh Jinsi. Sesaat kemudian, dia sedikit merajut alisnya. Dari suaranya, Xiao Yan samar-samar bisa mendengar bahwa Jinsi sepertinya memiliki luka yang cukup serius di dalam tubuhnya. Apalagi, cedera ini tampaknya bukan merupakan cedera baru. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang datang sebagai hasil dari akumulasi jangka panjang. Asteris batuk asteris, mata Jinsi menyapu dengan acuh tak acuh di seluruh platform. Setelah batuk, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Orang hanya bisa melihat tangga batu yang menuju ke puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Segera tikus menelan emas berwarna emas muncul dengan cara yang padat. Ada begitu banyak dari mereka yang menyebabkan kepala seseorang mati rasa hanya dengan melihat mereka. Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Hanya ada satu dari mereka. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik dari pasang tikus ini, seseorang akan dianggap telah berhasil melewatinya. Jinsi menunjuk ke arah gelombang tikus yang lebat di belakangnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi cukup banyak orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar ini. Cukup banyak percakapan pribadi yang terjadi di platform. Xiao Yan kaget saat melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia baru saja mulai ragu ketika Nalan Yanran di sampingnya dengan lembut menjelaskan, suku tikus menelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang tikus sebesar itu dipancarkan bersama-sama, kemungkinan besar bahkan seorang ahli Do Huang akan kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa lewat. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Serangan gelombang sonik ya, itu memang sedikit tidak lazim. Jinsi mengabaikan keributan saat ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, aku akan memberi kalian semua waktu persiapan 5 menit. Setelah itu, pembentukan gelombang suara akan diaktifkan. Apakah Anda akan berhasil melewatinya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tentunya, sesuai kesepakatan, akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika ada kurang dari 8 orang yang lulus, tempat yang tersisa akan ditentukan dengan pengundian. Setelah mengatakan ini, Jinsi perlahan menutup matanya dan memulihkan diri, mengabaikan semua orang dalam prosesnya. Seluruh tempat itu penuh keributan lagi setelah melihat Jinsi menutup matanya. Cukup banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mulai mencari pembantu untuk menerobos pos pemeriksaan bersama. Nanti, yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan Douki untuk menutupi telingamu dan mengikuti di belakangku. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu sebelum memutar kepalanya untuk berbicara dengan Nalan Yanran.
Gelombang sonik tikus menelan emas dapat mengabaikan setiap doki yang menghalanginya. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan menyebabkan orang itu merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk bertahan melawannya. Pada saat itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjaga diri sendiri. Tiba di tempat ini sudah hampir mencapai batas saya. Semua orang di sini luar biasa. Akan sangat sulit jika saya bersaing dengan mereka. Nalan Yanran merenung sejenak di hadapan niat baik Xiao Yan sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak disangka gelombang sonik tikus menelan emas ini sebenarnya sangat merepotkan. Segera, dia bertanya, bagaimana kita bisa melawannya? Seseorang dapat mengandalkan Douqi yang kuat dan dengan kuat bertahan melaluinya dalam menghadapi serangan gelombang sonik oleh suku tikus menelan emas. Atau, seseorang juga dapat menggunakan teknik gelombang sonik Dou untuk melawannya. Namun, suku tikus menelan emas lahir secara alami sebagai ahli dalam serangan gelombang sonik. Kemungkinan serangan sonic wave biasa akan mengalami kesulitan mengisi melalui susunan suara pasang tikus. Nalan Yanran menjawab dengan ragu-ragu. Teknik Dou gelombang sonik, Xiao Yan bergumam pelan. Matanya sedikit cerah ketika dia mendengar ini. The Lion Tiger Gold Shattering Roar secara kebetulan adalah teknik Dou tingkat tinggi. Lebih penting lagi, Xiao Yan telah mengkonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang, di wilayah sudut hitam, saat itu. Dari situ, dia menyerap seutas raungan naga. Ini telah menyebabkan kekuatan teknik Dou gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengandalkannya untuk mengisi daya melalui susunan suara pasang tikus ini. Ketika Xiao Yan mengingat pil naga misterius Yin Yang ini, dia juga mengingat efek misterius yang dimiliki pil obat ini dalam membantu seseorang untuk melakukan terobosan. Namun, efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul sejak dia mengkonsumsinya. Xiao Yan juga merasa tidak berdaya menghadapi ini. Dikabarkan bahwa Feng Zunze mengandalkan pil obat ini untuk menembus kelas Douzun. Mungkinkah dia juga perlu mencapai level itu agar efek ajaib pil obat ini muncul? Sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mata Jin Si perlahan terbuka. Tatapannya menyapu peron. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Waktunya habis. Terobosan pos pemeriksaan akan dimulai. Bab 1002, menerobos pos pemeriksaan. Suasana di peron menjadi tegang saat Jin Si mengucapkan kata-kata itu. Tikus besar berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Banyak mata menatap tajam ke pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri, tampak seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani menyerang secara acak setelah melihat pasukan tikus menelan emas menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah besar adalah salah satu yang tidak ada yang menyadari. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir jelas menyadari apa yang terdiri dari serangan gelombang sonik tikus menelan emas. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diblokir. Selama pertarungan untuk kolam darah gunung surga saat itu, binatang buas ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Jin Si tidak menekan semua orang ketika dia melihat bahwa mereka diam. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi cukup banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat mereka berjalan keluar dari kerumunan. Mereka saling bertukar pandang sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jin Si dan berkata, gerbang transformasi tulang, Huya dan Hu Cheng. Jin Si menganggukkan kepalanya. Gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan mata surga dan agak terkenal. Tentu saja, itu secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan faksi seperti paviliun petir angin. Selain itu, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan berada pada bintang 4 dan bintang 5 Do Huang. Mereka mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi mereka hanya bisa dianggap berada di tingkat menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jin Si, Douqi yang agak pucat dan kuat keluar dari tubuh mereka, segera membungkus mereka berdua. Mereka berdua tiba-tiba menginjak tanah tepat setelah Douqi melonjak. Tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka bergegas menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertindak, sepertinya mereka ingin menyerang melalui apa yang disebut rangkaian suara pasang tikus sekaligus. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Setelah sekejap, mereka telah mengisi daya lebih dari 100 meter.
Pada saat itulah juga rambut pada tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu, mereka membuka mulut mereka, yang dipenuhi dengan gigi tajam. Pekik, pekik, tangisan tajam, yang sepertinya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada iblis, tiba-tiba muncul. Itu segera menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan. Mereka menahan gejolak Douki di dalam tubuh mereka saat jari-jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Greg, mereka menahan gelombang sonik, yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. 2 suap darah segar dimuntahkan. Tubuh mereka tampaknya telah mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat dengan berat di atas panggung di depan tatapan semua orang. Seteguk darah segar lainnya dimuntahkan. Cukup banyak orang di peron menghela nafas dengan menyesal setelah melihat ini. Arai suara sialan ini memang merepotkan untuk dihadapi. Gagal. Jinsi menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. 2 orang dari gerbang transformasi tulang hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Mereka berjuang untuk bangun dan berdiri di samping dengan enggan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap bahwa akan ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati rangkaian suara ini. Dengan demikian, mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Siapa selanjutnya? Tatapan Jinsi menyapu sekeliling dan sekali lagi bertanya. Platform sekali lagi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka terdesak waktu, mereka tidak perlu terburu-buru sekarang. Seseorang tidak boleh mengabaikan mengasah kapak sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati susunan suara, mungkin ada peluang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya melangkah di tengah keheningan ini. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menggunakan nomor mereka untuk menerobos dengan paksa. Jinsi tanpa sadar menggerakkan mulutnya ketika dia melihat 4 orang menyerbu bersama. Ada seutas ejekan di wajahnya. Mengandalkan angka tidak akan memungkinkan seseorang untuk menembus susunan suara pasang tikus ini. Itu memang seperti yang diharapkan Jinsi. Tidak lama setelah keempat orang ini menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang kembali oleh suara aneh yang menusuk jiwa bahkan sebelum mereka menempuh setengah perjalanan. Setelah itu, mereka dengan menyedihkan mendarat di peron. Dari tampang mereka yang lelah, jelas bahwa mereka menderita luka serius. Gagal, lanjutkan. Jinsi mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir, dan dengan malas berbicara. Xiao Yan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk akhirnya kembali dengan kegagalan ke belakang peron. Akibatnya, matanya menjadi sedikit serius. Kesulitan dari susunan suara ini tampaknya lebih sulit dari yang dia duga. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang tahu teknik gelombang Sonic Dow. Namun, gelombang sonik yang mereka lepaskan tidak hanya gagal memungkinkan mereka untuk berhasil mengisi pos pemeriksaan, tetapi malah berakhir diguncang oleh gelombang sonik pasang tikus. Mereka meludahkan seteguk darah dan terbang kembali setelah 2 gelombang suara bertabrakan. Meskipun mereka telah gagal, 1 orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang telah mencoba. Jika teknik Dow gelombang soniknya mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak tikus menelan emas, kemungkinan besar dia akan benar-benar berhasil menembusnya. Sementara tantangan berlanjut, orang-orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu yang mereka tahan saat menghadapi susunan suara menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Lagi pula, bahkan jika mereka bukan orang yang menerobos, mereka setidaknya bisa merasakan harapan. Tangan Xiao Yan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini sekitar bintang 7 Do Huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Namun, orang ini masih dipaksa mundur oleh gelombang sonik saat dia masih berada sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang desahan lain terdengar dari peron ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju. Menjadi salah satu titik fokus pada platform, tindakan Nona Feng secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung fokus. Dengan kekuatan wanita ini, dia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara semua orang yang hadir. Bahkan jika dia tidak dapat menembus susunan suara ini, kemungkinan besar hampir tidak ada orang yang berhasil melewatinya. Wajah malas Jinsi mengungkapkan ekspresi tertarik ketika dia melihat Nona Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentang di sini.
Dengan bisa menjadi penerus faksi yang paling mungkin seperti Paviliun Petir Angin, kemungkinan besar tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Jin Si sangat tertarik dengan penampilannya hari ini. Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion menyapa tetua Jin Si. Guru telah menyuruh saya untuk mewakili dia dan mengirim salam sebelum saya pergi. Wanita berpakaian warna-warni berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Jin Si. Jin Si tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia berkata, bantu saya berterima kasih kepada Lei Zunze atas perhatiannya. Aku akan menuju ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan. Apakah Feng King Er namanya? Lei Zunze, memang. Sangat tidak mungkin bagi Wind Lightning Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di Central Plains jika mereka tidak memiliki Douzun. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Feng King Er dan Jin Si. Feng King Er mengobrol sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang cantik beralih ke tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melirik tikus menelan emas yang padat di sekitarnya. Sebuah kehikmatan juga muncul di wajahnya. Sebuah cahaya perak terang dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum segera melilit dirinya. Mulai, Jin Si melambaikan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya perak muncul di tubuh Feng King Er. Bang, suaranya baru saja terdengar saat tubuh cantik Feng King Er tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk mendapatkan kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan. Wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Jeritan-jeritan-jeritan-jeritan. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat pada saat ini. Ketika gelombang sonik melakukan kontak dengan tubuh Feng King Er, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan-bayangan ini segera runtuh di bawah gelombang sonik yang menyebar. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron untuk berseru. Melihat dari sudut mereka, tampaknya bahkan gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng King Er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti dari belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jin Si menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan 3000 petir angin pavilion petir ke tingkat tertinggi. Suara angin kencang muncul di ujung tangga batu yang jauh. Segera tubuh indah Feng King Er melompat dan mendarat dengan mantap di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjangnya tergerai di dalamnya. Dia memiliki aura mulia seorang ratu. Feng King Er telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Jin Si menarik pandangannya. Suaranya yang tenang akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang yang paling menonjol di antara generasi muda di suku tikus menelan emas mereka. Pavilion petir angin ini memang memiliki penerus. Feng King Er adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini telah menyebabkan orang-orang di peron menjadi gempar. Ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Menjadi anggota dari 4 pavilion, mereka secara alami tidak ingin kalah dari yang pertama di tempat seperti itu. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat keributan di tempat itu. Tatapannya melihat ke puncak gunung yang jauh dan secara kebetulan bertemu dengan Feng King Er. Tampilan memprovokasi di mata pihak lain benar-benar terserap di matanya. Ikuti saja aku. Aku akan menuntunmu melewatinya. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggunya untuk menjawab ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat punggung kurus itu. Dia segera menggertakkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Karena Xiao Yan telah membuka mulutnya, dia harus menemaninya untuk mencobanya bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Dia memiliki kepercayaan yang tidak diketahui pada yang pertama. Bab 1003, Mu Qingluan. Xiao Yan membawa Nalan Yanran dan berjalan ke depan peron. Pada saat ini, Tang Ying juga secara kebetulan keluar dari kerumunan. Tatapannya melirik Feng King Er di ujung tangga batu sebelum menoleh ke Jin Si. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, murid pavilion 10.000 pedang. Tang Ying menyapa tetua Jin Si. Jin Si menganggukkan kepalanya sedikit. Tatapannya menyapu Tang Ying.
Aura pedang pihak lain menyebabkan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Keempat pavilion ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Murid-murid yang mereka rawat semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang begitu sempurna untuk merawat darah baru, tidak mengherankan jika mereka dapat memiliki posisi seperti itu di dataran tengah. Tang Ying menamparkan pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah salam. Itu mengeluarkan suara, dentang, karena secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu digantung di depan Tang Ying. Aura pedang tajam merembes keluar, menyebabkan cukup banyak orang merasa kedinginan. Pada saat yang sama, jari kaki Tang Ying menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di pedang. Kilatan terkejut melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Tang Ying, yang berdiri di atas pedangnya. Dengan penglihatannya, Xiao Yan secara alami dapat menemukan beberapa energi yang keluar dari jari dan kaki Tang Ying. Energi ini melekat pada pedang, memberikan pedang besar energi untuk melayang di udara. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari pavilion 10.000 pedang. Ada desas-desus bahwa jika seseorang mempraktikannya ke tingkat tertinggi, dia akan dapat mengendalikan pedang dengan hati dan juga bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini bisa dianggap sebagai teknik unik dari pavilion 10.000 pedang. Nalan Yanran dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan. Dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang faksi besar ini selama beberapa tahun ini dia berada di dataran tengah. Ini memang cukup misterius. Xiao Yan mengangguk. Para ahli memang sebanyak awan di dataran tengah. Sangat jarang melihat skill Dou yang misterius di tempat lain. Tubuh Tang Ying perlahan bangkit saat Xiao Yan dan Nalan Yanlan sedang berbicara. Ketika dia berada sekitar 30 hingga 40 kaki dari tanah, dia secara bertahap berhenti. Tatapannya menatap tajam pada tikus menelan emas yang padat di kedua sisi tangga batu dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan jubahnya dan pedang panjang di bawah kakinya mengeluarkan suara ci, dan bergegas maju seperti meteorit. Tubuhnya berubah menjadi sosok pedang biru yang bergegas menuju puncak gunung. Jerit-jeritan-jeritan. Sosok pedang itu baru saja memasuki wilayah tangga batu ketika suara yang menusuk telinga yang datang dari segala arah ditransmisikan ke arahnya. Di bawah serangan gelombang sonik semacam ini, bahkan jiwa seseorang akan menjadi sangat gemetar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan bertahan yang kuat, kemungkinan jiwanya akan menderita cedera yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin dalam menghadapi serangan gelombang sonik yang kuat. Aura pedang tajam keluar dari tubuhnya, muncul seperti teratai pedang berwarna biru, yang melilit seluruh tubuhnya. Gelombang sonik membentuk riak yang kuat ketika bertabrakan dengannya. Namun, ini tidak menghentikan Tang Ying. Di depan mata banyak orang yang iri di peron, Tang Ying dengan paksa menerobos banyak gelombang sonik dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan kilatan tubuhnya, dia menyerbu ke puncak gunung dan perlahan-lahan mendarat di atasnya. Napasnya sedikit tergesa-gesa, tetapi matanya mengandung kegembiraan yang langka. Meskipun hanya sedikit waktu yang telah berlalu sebelumnya, bahaya yang ditimbulkannya tidak kurang dari pertempuran besar antara para ahli dengan level yang sama. Kesuksesan. Jin Si sedikit mengangguk dan mengumumkan setelah melihat Tang Ying berhasil naik ke puncak gunung. Lanjut, sosok kuning segera bergegas keluar setelah mendengar ini. Akhirnya, dia keluar dari kerumunan di depan Xiao Yan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jin Si dan berkata, Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Wang Chen tiba-tiba menoleh setelah mengatakan ini. Dia melihat Xiao Yan yang berada tidak jauh di belakang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ini. Senyum tipis masih tergantung di wajahnya. Wang Chen tidak menunda-nunda. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan tatapannya mendarat pada dua orang di puncak gunung. Sambil tertawa, Douki yang seperti tinta hitam pekat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu membungkusnya seperti bola hitam. Kakinya menginjak tanah dan bola hitam itu menggunakan cara paling brutal untuk menyerbu ke depan dengan suara ci. Serangan gelombang sonik itu sekali lagi melonjak ketika Wang Chen memasuki area di sekitar tangga batu. Namun, Wang Chen mengandalkan Douki-nya yang kuat untuk menahan gelombang sonik dengan kuat. Langkah kakinya muncul seolah-olah dia terbang saat dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dalam sekejap mata dia sudah dekat dengan puncak gunung. Cukup banyak orang yang mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa orang ini telah memilih untuk menggunakan metode seperti itu. Mereka langsung menghela nafas pelan. Douki orang ini memang besar dan kuat. Dia mampu secara paksa mengisi melalui susunan suara ini. Meskipun mungkin tampak agak canggung, itu masih merupakan metode yang layak. Haha, bola hitam pekat itu sekali lagi melesat maju.
Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa keras. Kesuksesan. Sudut mulut Jin Si juga terangkat saat dia berbicara saat tatapannya menyapu puncak gunung. Douqi orang ini jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Selain itu adalah afinitas kegelapan langka Douqi. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa dengan paksa menerobos susunan suara, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, dari penampilan orang ini, sepertinya dia memiliki waktu yang mudah. Paviliun musim semi kuning ini memang juga layak menjadi salah satu dari 4 paviliun. Lanjut, Xiao Yan tidak muncul dengan cemas setelah mendengar suara yang keluar dari mulut Jin Si. Tatapannya berbalik dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan perlahan. Secara alami, dia adalah Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh. Paviliun Bintang Jatuh Mu Qingluan menyapa tetua Jin Si. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jin Si dengan senyum manis. Wajahnya menunjukkan tampilan yang lucu. Wajah acuh tak acuh Jin Si akhirnya menunjukkan senyuman ketika matanya berhenti pada Mu Qingluan. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, lidah Nona Qingluan benar-benar menjadi semakin manis. Saat itu, klan Anda meminta Anda untuk menjadi murid Feng Zunze. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu keputusan yang cukup bagus. Feng Zunze. Xiao Yan, yang secara acak mengalihkan pandangannya ke peron, tiba-tiba menghentikan pandangannya saat ini. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya dengan agak kaku. Tatapannya agak tidak percaya karena terkunci pada Mu Qingluan. Dia sebenarnya adalah murid Feng Zunze. Xiao Yan memiliki niat untuk mencari teman Yao Lao yang sangat baik, Feng Zunze, ketika dia menuju ke dataran tengah. Namun, dia belum mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Feng Zunze di tempat ini. Mu Qingluan ini adalah anggota Paviliun Bintang Jatuh. Jika Feng Zunze adalah gurunya, maka Feng Zunze kemungkinan adalah seseorang dari Paviliun Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiao Yan. Kegembiraan liar juga melonjak ke wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunze. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, dia akan bisa mendapatkan bantuan besar dan tidak akan sendirian lagi. Sementara pikiran ini tertinggal di hati Xiao Yan, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan mantap naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah, dengungan lembut burung yang jelas terdengar dari mulut kecil Mu Qingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan dan dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, nada di dalam seluruh susunan suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan memanjat dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki waktu termudah. Gelombang sonik yang dapat melukai jiwa seseorang tampaknya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Cukup banyak orang yang tercengang saat melihat Mu Qingluan mendaki gunung dengan begitu mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat melewati susunan suara ini dengan cara yang begitu santai yang tidak menghabiskan kekuatan apapun. Kesuksesan. Lanjut, Jin Si tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Dia lupa bahwa serangan gelombang sonik oleh tikus menelan emas tidak banyak berpengaruh pada Mu Qingluan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan keuntungan besar. Xiao Yan juga tercengang cukup lama karena bagaimana Mu Qingluan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa pahit. Matanya menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiao Yan dan Nalan Yanran yang belum mengambil tantangan menyusul keberhasilan Feng Qing'er dan 3 lainnya. Hanya ada 4 tempat yang tersisa. Xiao Yan menghela napas dengan lembut setelah melihat bahwa tidak ada yang melangkah maju. Dia menoleh, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran, dan melangkah keluar di depan tatapan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua tatapan yang hadir dengan cepat berkumpul pada Xiao Yan dan Nalan Yanran. 4 orang di puncak gunung juga melemparkan pandangan mereka ke bawah dengan perasaan yang berbeda. Seseorang kemungkinan akan mengidentifikasi kekuatan Xiao Yan melalui susunan suara ini. Junior Xiao Yan ini menyapa tetua Jin Si. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berbicara. Xiao Yan. Mata Jin Si sedikit menyipit setelah mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang bahkan Fei Tian tidak dapat tangkap. Tidak disangka bahkan dia datang ke tempat ini. Arai suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang.
Apakah Anda yakin ingin membawa orang lain? Mata Jin Si melirik Nalan Yanran dan berkata. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melewati susunan suara ini. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai berbisik ragu, mengapa kamu tidak naik sendiri? Membawa saya bersama terlalu banyak beban. Petik 2. Ikuti saja aku. Perlakukan itu sebagai hadiah untuknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Hadiah untuk guru ya. Nalan Yanran menatap punggung Xiao Yan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat ejekan diri muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya, dan mengikuti. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang mengungkapkan rasa ingin tahu. Banyak orang benar-benar ingin tahu apakah orang yang baru saja membuat keributan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu. Bab 1004, Gelombang Sonik menghadapi. Setelah kaki Xiao Yan melangkah ke tangga batu, tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu segera membuka mata mereka. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak saat gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan energi di tempat ini berfluktuasi dengan cepat. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Xiao Yan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. Ikuti aku. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke tikus menelan emas di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras setelah raungannya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok ringan, yang melesat ke arah puncak gunung dengan cara seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga mendaukinya hingga batasnya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti di belakang Xiao Yan. Orang-orang di peron serta di puncak gunung juga dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Nalan Yanran dimulai. Sejak awal, belum ada preseden orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa kekuatan yang disebut susunan suara pasang tikus ini ditentukan oleh jumlah orang dalam kelompok. Sekarang Xiao Yan menantang pos pemeriksaan ini dalam kelompok 2, kekuatan gelombang sonik secara alami akan menjadi 2 kali lipat kekuatan biasa. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan besar bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya akan kesulitan melewatinya. Oleh karena itu, banyak orang tidak memiliki banyak keyakinan bahwa Xiao Yan akan dapat mengisi melalui pos pemeriksaan kali ini. Jika dia sendirian, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, sekarang dia membawa beban, hasilnya. Jerit-jeritan-jeritan. Setelah Xiao Yan dan Nalan Yanran menyerbu ke depan hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga yang terbentuk dengan cepat akhirnya turun dari langit secara tiba-tiba, tampak seperti badai. Itu masuk melalui setiap celah di tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran menegang hampir bersamaan ketika gelombang sonik tiba. Namun, Xiao Yan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar Douqinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Meskipun kecepatannya telah berkurang, dia akhirnya mampu menahannya. Namun, Nalan Yanran, wajah cantik Nalan Yanran di belakangnya menjadi sedikit pucat. Kecepatannya dengan cepat berkurang saat gelombang sonik yang menusuk telinga menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Douqi di dalam tubuhnya juga mulai menjadi tidak teratur. Nalan Yanran dengan erat mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat punggung Xiao Yan tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya yang mengebor ke dalam hatinya. Douqi di tubuhnya melonjak tanpa menahan diri, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. 2 sosok bergegas menaiki tangga batu yang panjang. Gelombang sonik dari segala arah tampaknya memiliki bentuk nyata saat mereka menembus setiap inci ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiao Yan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan banyak Douqi. Baru kemudian mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ketika mereka mengamati sebelumnya, tampaknya seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak disangka-sangka bahwa setelah mencobanya secara pribadi, mereka akhirnya menyadari betapa merepotkan dan berbahayanya hal ini sebenarnya. Jeritan-jeritan-jeritan-jeritan. Xiao Yan dan Nalan Yanran akhirnya menyerbu melalui setengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Jika bukan karena kegigihannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sampai sejauh itu.
Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk menerobos susunan suara pasang tikus ini dengan kekuatannya saat ini. Visi Nalan Yanran secara bertahap menjadi kabur. Dia melihat sosok di depannya, yang tampak kurus. Namun, angka itu luar biasa stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulutnya mengungkapkan kepahitan. Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangan klan Xiao. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa alasan tindakannya sebagian terkait dengan reputasi Xiao Yan yang tidak berguna. Pada saat itu, dia telah diterima di Sekte Mystic Cloud dan tampaknya memiliki masa depan yang tak terbatas di mata banyak orang. Xiao Yan, di sisi lain, hanyalah tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya seperti itu antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itu secara alami mengalami kesulitan menahan celah seperti itu. Namun, itu juga karena dorongan hatinya yang memberinya penyesalan tak terbatas ini. Semua hal yang dia banggakan hancur total saat pemuda ini tumbuh selangkah demi selangkah. Bahkan dukungan terbesarnya, Sekte Awan Berkabut, akhirnya terpaksa mengambil langkah paling menyedihkan di bawah suaranya yang dingin dan acuh tak acuh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dan pemuda ini, yang tidak dapat dihapus dari ingatannya, akan menjadi orang-orang dari dua dunia yang terpisah setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia menghadapi bahaya sebenarnya adalah dia. Dalam pertemuan mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga berangsur-angsur menghilang. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya erat-erat dengan bagian belakang giginya ketika dia berpikir sampai saat ini. Seutas darah merembes keluar. Awalnya, hubungan antara dia dan dia memiliki kesempatan untuk dapat mencapai tingkat yang paling intim. Sayangnya, beberapa penyesalan yang tersisa jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih padat. Douqi yang padat di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih tipis di bawah serangan gelombang sonik. Guru grogi. Pada saat tertentu, Douqi tiba-tiba benar-benar menghilang. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba terdiam. Wajah cantiknya seputih salju. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap dan tubuhnya tampak mengalami pukulan serius saat jatuh seperti layang-layang dengan talinya terputus. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Douqi yang kelelahan di dalam tubuhnya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di peron tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa marah terhadap Xiao Yan. Dia telah membawa keindahan seperti itu ke dalam susunan suara, tetapi tidak dapat memberikan perlindungan apapun padanya. Tindakan ini tidak seperti pria di mata banyak orang. Bertingkah sombong, merugikan orang lain dan diri sendiri. Feng Qing'er menggelengkan kepalanya dengan lembut di puncak gunung saat dia berbicara dengan suara mengejek yang samar. Orang ini cukup kuat. Dia belum mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Tang Ying ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berbicara. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dan tertawa dingin. Itu mungkin tidak benar. Orang ini mungkin masih muda, tapi bahkan aku tidak bisa melihatnya. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan eksternal, kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Mu Qingluan di sampingnya menutup mulutnya dan tertawa dengan suaranya yang indah saat mendengar ini. Bang! Suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema dari tangga batu saat keempat orang itu berbicara. Segera, mereka melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba runtuh di bawah gelombang sonik. Lain kali dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggangnya yang sempit. Gerakan 3000 petir. Ini benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihatnya sekarang, ini memang benar. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang dan raungan yang menggelegar. Dia hanya pencuri kecil. Feng Qing'er melirik Mu Qingluan dengan acuh tak acuh. Suaranya membawa seutas es. Seorang pencuri kecil tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala Wind Lightning Northern Pavilion, Fei Tian. Mu Qingluan tidak merasa takut sedikit pun pada Feng Qing'er. Sebaliknya, dia melengkungkan mulut kecilnya dan tertawa pelan.
Alis Feng King Er menyatu di depan dada Mun King Luan. Namun, karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Xiao Yan di tangga batu. Dia berkata, kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang dan melewati susunan suara pasang tikus ini. Xiao Yan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat tatapannya terfokus pada tikus menelan emas yang padat di bawah. Kilatan dingin melintas di matanya. Kamu harus menantang formasi sendirian. Saya tidak dapat melewati formasi besar ini, kata Nalan Yanran. Wajah pucatnya menunjukkan kemerahan cerah setelah pinggang lembutnya dipeluk oleh Xiao Yan. Gunakan douki yang tersisa untuk menutupi telingamu. Saya mengatakan bahwa saya akan memimpin Anda melintasi formasi, dan saya akan melakukannya. Xiao Yan berbicara dengan lemah. Nalan Yanran ragu-ragu sejenak ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan sisa douki untuk menutupi kedua telinganya dengan cepat. Jerit-jeritan. Tikus menelan emas yang tak terhitung jumlahnya di bawah berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala. Banyak tatapan terkunci ke Xiao Yan di langit. Segera, mulut mereka yang dipenuhi gigi terbuka dengan cepat. Gelombang sonik, bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya, dipancarkan seperti petir. Wajah semua orang di peron berubah saat mereka merasakan kekuatan gelombang sonik ini. Xiao Yan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya agak memerah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Guntur seperti singa dan harimau mengaum tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar melilit seluruh Heaven Eye Mountain. Raungan yang mengejutkan bahkan berisi raungan naga yang aneh, menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya bergetar. Kaki mereka juga tanpa sadar bergetar. Auman naga. Wajah pasif yang ditampilkan Jin Si berubah ekspresi pada saat ini sementara dia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan. Namun, hal yang paling membuatnya terkejut adalah raungan naga yang tersembunyi di balik tangisan itu. Raungan naga semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh keterampilan Dou biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun, Xiao Yan adalah manusia. Gelombang sonik besar menyapu di depan banyak tatapan terkejut. Itu bertabrakan dengan keras dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Setelah itu, terjadi penghilangan sepihak sepenuhnya. Yang menghilang adalah gelombang sonik pasang tikus. Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik yang terbentuk dari tikus menelan emas yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dalam gelombang sonik semacam ini berhadapan. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung langsung tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bab 1005, Keberadaan Feng Zunze. Gelombang sonik pasang tikus yang datang dari segala arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar kemana-mana dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu menderita. Gelombang sonik seperti bilah yang benar-benar memotong banyak pohon tepat di tengah suara, suas-suas. Xiao Yan melihat gelombang sonik pasang tikus yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tercengang. Hatinya jelas mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu kemungkinan besar karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak, hanya dengan level Lion Tiger Gold Shattering Roar, sudah pasti mustahil untuk mencapai efek yang begitu mengejutkan bahkan jika itu bisa melawan gelombang sonik yang begitu hebat. Aku belum pernah menemukan manfaat seperti itu selama pertarunganku dengan manusia. Aura naga ini tampaknya menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi binatang ajaib. Tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar saat menemukan tikus menelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Keganasan dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Jelas, raungan itu telah menyebabkan mereka terluka parah. Xiao Yan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa halangan. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, platform dan puncak gunung benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan memilih metode paling sengit untuk menerobos pos pemeriksaan. Terlebih lagi, hal yang benar-benar membuat semua orang terdiam adalah bahwa dia benar-benar berhasil menghancurkan susunan suara pasang tikus yang dibentuk oleh tikus menelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan sangat sedikit orang yang hadir yang bisa mencapai ini. Orang ini memang makhluk yang tidak normal, cukup banyak orang bergumam di dalam hati mereka saat tatapan aneh muncul di mata mereka.
Batuk, di samping tangga batu, Jinsi yang tertegun sejenak akhirnya pulih. Dia melihat tikus menelan emas yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Tidak disangka orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang setelah dia melakukan ini, kekuatan susunan suara pasang tikus pasti akan berkurang. Ini pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi mereka yang mengejarnya. Jinsi menghela nafas tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah sukses. Lanjut, waktumu kurang dari setengah jam. Sesosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jinsi. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Nalan Yanran dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia dengan lembut menjawab, aku baik-baik saja, terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menyapunya ke puncak gunung. Puncak Heaven Eye Mountain ini cukup besar. Apalagi dipenuhi lubang. Batu-batu berserakan di mana-mana. Tempat di mana 4 orang lainnya berada secara kebetulan adalah sebuah platform batu datar yang dipotong dari batu besar. Namun, dia tidak melihat kolam darah mata surga. Itu kemungkinan terletak di beberapa tempat lain. Xiao Yan melakukan pengamatan singkat di sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Feng Qing'er dan 3 orang lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga melemparkan pandangan mereka padanya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Selamat, wajah dingin Tang Ying menunjukkan senyuman saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Tang Ying. Karena itu, dia cukup sopan padanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di sampingnya. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan rasa dingin di mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan pandangannya setelah melihat ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiao Yan dengan beberapa minat dan dengan tajam bertanya, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai oleh gerakan 3000 petir Anda? Mu Qingluan sebenarnya telah mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Feng Qing'er. Jelas, niat Mu Qingluan adalah untuk membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diharapkan, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan lemah, Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidahmu sekarang tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan apapun. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat selama 4 tahun ini di pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang. Petik 2. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum saat dia menjawab, aku agak menantikannya. Saya ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul pada Anda lagi. Petik 2. Kamu tahu yang terbaik di hatimu apakah itu keberuntungan? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suaranya yang tenang memiliki semacam aura yang memprovokasi. Xiao Yan juga tercengang saat melihat keduanya bentrok. Tampaknya keempat pavilion itu tidak serasi seperti yang dia pikirkan. Namun, dia juga merasa cukup senang bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin itu karena identitasnya, tetapi wanita ini memberinya kesan buruk sejak awal. Nona Mu, bolehkah saya tahu apakah saya bisa berbicara secara pribadi dengan Anda? Xiao Yan bertanya. Dia tidak ingin ikut campur dalam saling kritik antara kedua wanita ini. Namun, saat ini dia dengan cemas ingin mendapatkan beberapa berita. Mu Qingluan juga terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Yan, dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun, memikirkan bagaimana Xiao Yan telah menyebabkan pavilion petir angin kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini telah menyebabkan dia memiliki kesan yang cukup baik tentang dia. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak sembarangan. Tunggu aku. Xiao Yan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiao Yan tahu bahwa gadis ini kuat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Feng Zunze adalah guru Nona Mu? Ya, cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kamu ingin menanyakan ini.
Mu Qingluan mengangkat alis tipisnya dengan lembut saat dia menjawab. Kalau begitu, apakah nonamu tahu tentang keberadaan tetua Feng? Xiao Yan dengan sopan bertanya. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengandalkan, seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah guru saya datang untuk mencari Feng yang lebih tua. Seorang murid dari seorang teman lama. Teman lama yang mana? Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan sebelum bertanya. Ini, Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze dan tidak menyadari seperti apa kekuatannya. Meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak pada apa yang dikatakan Yao Lao, dia saat ini bukan lagi anak kecil yang naif sejak saat itu. Bertindak dengan hati-hati adalah sesuatu yang telah lama tertanam dalam tulangnya. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dengan kekuatan Feng Zunze, kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan bisa mencapai apapun bahkan jika dia memiliki niat buruk di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun, jika Anda benar-benar ingin mencarinya, Anda dapat pergi ke Wind Lightning Eastern Pavilion 3 bulan dari sekarang. Pavilion Petir Angin. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Wind Lightning Pavilion telah berubah menjadi seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Hanya satu Feitian yang sudah berhasil mengejarnya sampai sedemikian rupa. Wind Lightning Eastern Pavilion adalah tempat markas besar berada. Pasti akan ada banyak ahli di sana. Kemungkinan dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan besar 4 Pavilion 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Pavilion Petir Angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Pavilion Bintang Jatuh saya secara alami akan hadir. Pada saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja bermain denganmu. Mu Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutup mulutnya dan tertawa saat melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. 3 bulan kemudian ya, Xiao Yan berpikir keras setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, terima kasih atas informasi Anda, Nona Feng. Kamu tidak benar-benar berencana menuju ke sana, kan? Feitian tidak hanya akan hadir di pertemuan besar 4 pavilion. Bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pavilion Timur Lei Zunze di sana. Anda benar-benar mencari kematian jika Anda menuju ke sana. Mu Qingluan melebarkan matanya yang indah dan berair saat dia menatap Xiao Yan. Penampilan itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, tindakan Xiao Yan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. Aku tahu batasku. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti akan bisa memberinya bantuan yang cukup banyak. Jika dia membantu, peluang berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Lagi pula, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di dataran tengah. Mu Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu terus pergi, kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Namun, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan Anda adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah lanjut usia mungkin membantu memohon atas nama Anda dan membuat Wind Lightning Pavilion melepaskan Anda. Bahkan Lei Zunze itu harus memberinya sedikit wajah. Xiao Yan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Mu Qingluan. Segera, dia mendengar suara yang dipancarkan dari platform batu. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa ada 2 sosok lain yang berhasil menembus gelombang sonik pasang tikus. Ayo pergi, waktunya hampir habis. Mu Qingluan menyapu platform batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, itu benar. Saya akan memberi Anda pengingat. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen. Jari kaki Mu Qingluan menekan dengan lembut ke tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu.
Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Mu Qingluan. Tatapannya segera berkedip pada Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak. Ada kilatan dingin samar yang berkedip di matanya. Akan baik-baik saja jika mereka tidak ikut campur dengannya. Jika mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh, dia akan memberitahu mereka bahwa dia, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang bisa dimanipulasi oleh orang lain secara acak. Bab 1006, Transaksi. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya tercengang adalah bahwa 3 orang telah berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu yang singkat ini. Jadi, ada 9 orang di platform batu. Namun, setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus menelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiao Yan melihat orang yang terakhir mengisi pos pemeriksaan setelah mendarat di platform batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia melihat tikus menelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa pahit. Tidak terduga bahwa orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan Lion Tiger Gold Shattering Roar. Menurut kekuatan susunan suara pasang tikus tadi, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan akan kesulitan melewatinya. 2 lainnya mungkin tidak memiliki waktu yang mudah untuk melewatinya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat untuk orang-orang di belakang. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang baik untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Dou Huang dan tidak bisa dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang 6 Dou Huang. Peluangnya untuk berhasil melewati rangkaian suara pasang tikus ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok Dou Qi ini akhirnya kelelahan saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, tubuhnya terlempar ke belakang dengan menyedihkan dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya tidak pasrah dengan keadaan. Orang-orang di peron, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangan sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal akan ada seseorang untuk mengirim Anda dari gunung mata surga. Jin Si melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah cukup banyak orang menjadi lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jin Si. Namun, dia mengabaikan mereka. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jin Si melintas dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk saat melihat Jin Si muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas kemungkinan akan berakhir menderita karenanya. Jin Si mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam puncak gunung. Ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jin Si setelah mendengar ini. Mereka semua dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak Heaven Eye Mountain. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang samar-samar menyebar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa kedinginan. Gelombang energi berwarna-warni itu seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara, langkah kaki mereka mengikuti Jin Si sebelum secara bertahap berhenti. Mereka semua perlahan mendaki lereng yang curam. Adegan yang muncul di depan mereka segera menyebabkan mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiao Yan adalah gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang mengandung racun api, berulang kali dimuntahkan.
Di tengah gunung berapi ada kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini, kolam itu hampir kosong. Samar-samar orang bisa melihat zat seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Saat mencapai puncaknya, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itu, kolam darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukkannya pada saat itu. Jin Si menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan lemah. Hati semua orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi jauh lebih panas ketika mereka melihat kolam. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menghemat latihan keras selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam Heaven Mountain Blood Pool mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api memasuki tubuh Anda, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu memasuki tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan tidak ada yang bisa menghapusnya. Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tidak terduga bahwa ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiao Yan menyapu Jin Si. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiao Yan merasa bahwa dia telah mengumpulkan cedera. Dari kelihatannya, luka itu pasti berhubungan dengan racun api ini. Selain itu, ada 9 dari kalian saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak akan bisa memasuki kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng King Er dan 3 lainnya, individu-individu lain itu sendiri mulai perlahan mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat ke sekeliling mereka. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan dan berkata, ikuti aku. Semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka melemparkan beberapa tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Xiao Yan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana paviliun batu berada. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikuti. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat melihat Xiao Yan tiba di paviliun batu. Tatapannya menatap gelombang energi berwarna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat pria tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiao Yan saat melihatnya datang. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, anak kecil, tahukah kamu mengapa aku memanggilmu? Xiao Yan terdiam sesaat saat mendengar ini. Setelah itu, dia segera bertanya, karena cedera internal tetua Jin Si. Xiao Yan dengan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihat aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa. Jin Si perlahan berbalik. Matanya yang awalnya tenang menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan agak ragu, kamu dapat mengatakan bahwa aku menderita luka dalam. Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena ragu. Harus diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas 6 tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? Aye, aku bisa melihat sedikit. Xiao Yan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya? Jin Si maju 2 langkah dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa melihatnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan begitu saja duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si berkedut saat melihat ini, tapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiao Yan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara seutas kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiao Yan memejamkan matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Kebanyakan alkemis bersifat eksentrik. Saat itu, mereka telah banyak menderita hanya untuk menemukan seorang alkemis untuk membantu melihatnya.
Xiao Yan berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana itu? Jingu di samping buru-buru bertanya. Racun api telah memasuki tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang begitu dalam. Sangat sulit untuk mengusirnya. Xiao Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan ketika melihat Jinsi. Jika bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jinsi dan Jingu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiao Yan menggosok jarinya dengan lembut di atas meja ketika dia melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi. Retakan. Meja batu di depan Jinsi segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Suaranya akhirnya menjadi cemas, kamu, Tuan Xiao Yan mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Tatapannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak dapat diformat. Jinsi dan Jingu terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka segera tampaknya telah memahami sesuatu. Jinsi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, selama kamu benar-benar dapat mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kemajuan suksesmu menjadi Douzong. Tatapan yang mengalihkan pandangan dari paviliun batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiao Yan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Bab 1007, Dasar Kolam Darah. Jinsi menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jingu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mengucapkan, kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menembus kemacetan. Namun, kemungkinan ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang selama beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan itu hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke Do Huang bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam darah gunung surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat untuk mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Douzong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk pergi ke tempat ini. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jinsi? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi puncak Heaven Eye Mountain adalah tempat dengan energi terpadat di dalam Heaven Eye Mountain Range. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jinsi terlempar ke mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya, akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari kolam darah gunung surga. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama, sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta karun yang besar. Kepahitan di wajah Jinsi menjadi jauh lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api gunung surga dalam penatua Jinsi diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jinsi menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan Jinsi yang lebih tua, kamu tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki dasar kolam darah gunung surga. Namun, bagi Anda, yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, itu masih tidak memiliki cara untuk berurusan dengan api surgawi. Jinsi tersenyum saat dia menjawab. Alis Xiao Yan terangkat tanpa sadar saat mendengar ini. Sejak dia memasuki Heaven Eye Mountain, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jinsi ini tahu bahwa dia memilikinya?
Hidung suku tikus menelan emas kami sangat tajam. Kita juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar saja jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini. Jin Si menyeringai saat menjawab, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti ketika dia berkata, apakah tetua Jin berniat membuatku menuju ke dasar kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang. Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami, tikus menelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus yang menelan emas akhirnya mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus menelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Baru saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jin Si. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu Penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam kesepakatan lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api gunung surga dari tubuh saya, bukan? Petik 2. Ini adalah Heavenly Mountain, wilayah tikus menelan emas. Dengan tetua Jingu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku kecil yang melarikan diri, kan? Xiao Yan tertawa. Jin Si menoleh sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jingu. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya mengangguk. Dia dengan samar berkata, kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan, Anda akan melakukan seperti yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan saya yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiao Yan hanya menyeringai. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jin Si serius, bukan sepenuhnya tidak mungkin untuk mengeluarkannya. Jin Si melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan tidak keberatan. Sebuah cahaya emas melintas ke Xiao Yan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas saya di dasar kolam darah gunung surga. Anda harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, kata Jin Si. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas gelap. Xiao Yan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada tetua Jin Si. Jika saya benar-benar dapat menembus kelas Do Huang di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga di tubuh Anda kepada saya. Petik 2. Ini yang terbaik, kau harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga akan terisi dengan cepat. Yang perlu Anda lakukan adalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, kata Jin Si. Xiao Yan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke keduanya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas saat melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan dengan susah payah oleh suku tikus menelan emas kami. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus menelan emas kita melambung. Sayangnya, orang luar akan menjadi orang pertama yang akan menikmati manfaatnya. Petik 2. Berhenti mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh Blood Pool, meninggalkanmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka menunduk. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jingu meringkuk mulutnya saat dia berbicara. Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya maju dari bintang 5 Douzong ke bintang 7 Douzong dalam 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah. Jin Si tersenyum saat dia menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan pandangannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, saya perlu merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu.
Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta karun yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itu adalah hal yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. Titik 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 titik. 8 sosok berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Sebuah argumen terjadi. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Saya mengatakan bahwa kita hanya harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih dalam pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan banyak kesulitan, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa. Yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain denganmu hanya untuk Heaven Mountain Blood Pool tidak ada gunanya. Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan 2 lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Oleh karena itu, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berpakaian putih itu. Douqi yang kuat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api tampak muncul dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Namun, sebelum dia bisa menyerang, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Sebuah tawa yang menyebabkan dia untuk bersantai ditransmisikan. Sepertinya diskusinya tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 orang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan saya. Xiao Yan tersenyum sedikit pada Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyum di wajahnya, apakah menurut Anda lebih baik baginya untuk mundur? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan tertawa dingin. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Apakah ada orang lain yang berpikir seperti ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. 2 sisanya tidak berani bentrok dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tetapi ada 9 dari kita di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu tertarik ketika dia melihat ini sebelum dia akhirnya berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulangnya. Pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berpakaian putih itu. Grek. Seteguk darah merah dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang pingsan dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Bab 1008, memasuki kolam darah. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng Qing'er terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu ambruk di atas batu besar. Tubuhnya ditutupi dengan jejak darah dan tanpa sadar berkedut. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak merenggut nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak.
Dengan kekuatannya sebagai Do Huang Bintang 7, tidak mungkin baginya untuk menahan pukulan dari Xiao Yan dengan paksa. Mata Xiao Yan menyapu acuh tak acuh pada orang ini. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat meleleh. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, bukankah ada jumlah orang yang tepat sekarang? Tatapan Feng Qing'er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, kamu sangat sombong. Sepertinya pavilion petir angin saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal melakukan hal-hal seperti itu. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ejekan dalam nada suara Feng Qing'er. Dia berkata, ini hanya kasus orang lemah yang dimakan. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada pavilion petir angin karena telah menggerakkan beberapa Douzong elit untuk mengelilingi saya. Seseorang hampir tidak dapat menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat level Anda di gunung mata surga ini. Sebuah tempat bantuan eksternal tidak dapat dijangkau. Kilatan dingin melintas di mata Feng Qing'er saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa hambar. Sikapnya yang benar-benar acuh tak acuh menyebabkan Feng Qing'er menjadi marah. Namun, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya ketika dia melirik mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus segera memasukinya dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada energi dalam jumlah terbatas di dalam Heaven Mountain Blood Pool. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak, lebih sedikit ini mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menembus kelas Do Huang atau tidak. Xiao Yan mengabaikan Feng Qing'er setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan tatapan berseri-seri, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut saat melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini tampaknya berbeda dari perasaan yang Yun Yun berikan padanya. Itu solid dan aman. Di balik punggungnya yang kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar menenangkan hatinya. Namun, penalaran memberitahunya bahwa kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan gunung mata surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat dalam ejekan diri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Suara lembut tak terdengar keluar dari mulut Nalan Yanran. Namun, secara kebetulan masuk ke telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengannya ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras ketika dia merasakan Xiao Yan berjalan di sampingnya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus itu. Namun, ketika dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Suara guntur yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan-lahan berputar, Xiao Yan dan yang lainnya bisa merasakan energi agung yang sangat menakutkan yang berkumpul liar di langit. Apakah kolam darah akan muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit. Mengikuti kemunculan pusaran energi besar berwarna-warni di langit ini, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain berwarna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan rotasi spiral. Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai membelah puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal di beberapa batu besar di tengah gelombang suara cici. Douqi yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiao Yan. Tubuh mereka seperti batu yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap sebagai orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan putaran akhirnya berkurang. Segera, spiral berhenti sejenak sebelum cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Bang! Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang menembus pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini.
Spiral energi tiba-tiba berhenti begitu cahaya intens muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki mengeluarkan ledakan seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral, arahnya menjadi mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bang! Kecepatan pilar cahaya itu sangat cepat. Dalam sekejap itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara yang sangat besar menyapu dan bebatuan aneh di sekitarnya segera meledak. Kaki Xiao Yan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat ke puncak gunung yang menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka, mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi itu dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat, yang sangat padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga, silakan bergerak. Sosok Jin Si melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus menelan emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang menuju mulut gunung berapi dengan cara seperti kilat. Xiao Yan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menyerbu. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan pergi terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Anda harus cepat menyerap energi setelah Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiao Yan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran saat dia melintas ke depan. Ya, Nalan Yanran tidak menentang Xiao Yan menariknya. Sebaliknya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata saat dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini, mulut gunung berapi yang sangat besar dipenuhi dengan energi yang padat dan berwarna-warni. Itu tampak sangat cantik. Apalagi yang paling menarik adalah kolam berwarna merah yang menarik perhatian di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiao Yan masih dapat melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah gunung surga? Tatapan panas muncul di mata Xiao Yan saat dia menatap blood pool yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiao Yan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Namun, pada saat dia bergegas, dia secara kebetulan berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerbu ke dalam blood pool, mengeluarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiao Yan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini begitu cemas. Namun, untungnya targetnya adalah bagian bawah blood pool. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah gunung surga sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak bisa dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiao Yan merasa bahwa perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga akan berulang kali muncul di permukaan kolam darah. Gelombang energi berwarna darah yang padat perlahan-lahan dipancarkan seperti asap. Memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah energi yang terkumpul secara mengejutkan berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh ke Nalan Yanran dan tersenyum ketika dia berkata, kamu harus masuk. Meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Nalan Yanran mengangguk sedikit. Dia meletakkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiao Yan sementara dia berbisik, terima kasih banyak kamu, jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa pergi ke Sekte Bunga.
Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menanyainya untuk lebih jelasnya setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke Blood Pool seperti Putri Duyung. Sekte Bunga. Salah satu dari yang disebut dua sekte. Xiao Yan terkejut saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam Blood Pool. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di Blood Pool dengan suara keras. Mulut gunung berapi secara bertahap menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke dalam Blood Pool. Hanya angin liar yang terus mengamuk membentuk badai bersiul dalam prosesnya. Bab 1009, Pelatihan Tersembunyi di Kolam Darah. Hal pertama yang Xiao Yan rasakan setelah masuk ke dalam Blood Pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Douki hijau giok berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebagai gantinya, dia berenang ke dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di Blood Pool cukup kental. Itu seperti darah segar. Jarak pandang telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas itu pasti Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya dengan erat, mengatupkan giginya, dan bergerak menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke bawah. Semakin jauh Xiao Yan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah gunung berapi tempat racun api paling liar dan ganas. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang sama sekali berbeda. Gunung berapi Heaven Eye Mountain ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat menakutkan. Kalau tidak, itu tidak mungkin melukai Jin Si begitu banyak. Seorang elit Dou Zong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa dikeluarkan oleh api, dan bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan renangnya berangsur-angsur melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya sangat panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Sejumlah besar cairan berwarna merah yang hadir seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk berpisah. Apakah ini penghalang spasial? Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat ia melihat ruang terdistorsi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan. Keseriusan di wajah Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. The Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiao Yan diam-diam rileks. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke dalam terowongan.
Titik 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 titik. Tubuh Xiao Yan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari selusin meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Itu pasti berukuran kurang dari 100 kaki. Viskositas energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang ada di atasnya. Semacam cahaya gelap keabu-abuan bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiao Yan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke titik-titik cahaya berwarna abu-abu yang pekat. Di bawah Xiao Yan adalah permukaan yang tidak rata yang dipenuhi dengan lubang. Lubang-lubang dengan berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, bagian bawah Blood Pool ini adalah gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiao Yan membawa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan merah darah. The Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, kemungkinan besar saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan telah berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah gelombang kekuatan hisapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Kuat, kental, energi berwarna merah tak henti-hentinya memasuki tubuh Xiao Yan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah membuat kontak dengan permukaan api hijau giok Xiao Yan, itu segera memancarkan gelombang suara cici. Bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api sulit masuk ke tubuh Xiao Yan karena kehadiran api hati teratai berkilau ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah menghilangkan racun api. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya benar-benar menyatu. Jika Xiao Yan tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang begitu mudah. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang agung memasuki tubuh Xiao Yan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasa. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran suku tikus menelan emas telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus menelan emas pasti akan melonjak karenanya. Pikiran Xiao Yan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan mengarahkannya sepanjang rute metode mantra Ki Api. Selama sirkulasi, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah tulang otot dan bahkan sel-selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Sementara mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri mereka sendiri. Energi darah kental tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah itu yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang samar. Selama penyerapan, Xiao Yan bisa merasakan bahwa tubuhnya dalam keadaan energi. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Jika orang lain ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya menjadi sangat fleksibel saat berendam dalam energi berwarna darah. Hati Xiao Yan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Jika Xiao Yan memiliki keraguan sebelumnya tentang tempat ini yang dapat membantunya menembus kelas Do Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, dia memiliki keyakinan bahwa lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menembus kelas Do Huang akan diisi oleh tempat ini.
Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiao Yan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut bisa menyerap energi di sekitarnya tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, tanah harta karun ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, waktu yang lama masih diperlukan jika dia ingin menembus kelas Do Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Do Huang benar-benar terlalu besar. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya muncul seolah-olah tidak pernah bisa padam karena dengan kuat melindungi Xiao Yan. Gelombang energi merah darah tebal di sekitar api menembusnya, tanpa henti, sebelum mengalir ke tubuh Xiao Yan. Bagian bawah blood pool yang tenang tidak memiliki konsep waktu. Xiao Yan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya secara bertahap naik dengan lambat. Meskipun langkah ini tampak lambat, ia melintasi ngarai besar antara kelas Do Huang dan Do Zong. Kekuatan Xiao Yan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Bab 1010, Efek Pemurnian Jiwa. Bagian bawah blood pool yang berwarna merah menyala gelap benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu tampaknya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna hijau giok terlihat samar-samar dalam warna merah menyala. Itu sangat menarik perhatian. Jika seseorang melihat lebih dekat, sosok duduk bersila, akhirnya akan terungkap. Tentu saja, sosok itu adalah Xiao Yan, yang telah memasuki blood pool untuk berlatih. Xiao Yan tidak pernah keluar dari status pelatihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti seorang biksu tua yang mempertahankan postur tak tergoyahkan saat dia menyerap energi yang besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah gelap menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Sekilas, Xiao Yan tampak buas. Namun, beruntung tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat adegan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiao Yan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat bahkan untuk sesaat selama 2 hari ini saat dia terus menyerap energi yang kuat dari sekelilingnya. Selama penyerapan yang cepat dan ganas ini, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara yang menerjang, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil menembus kelas Do Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasakan iritasi apapun. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan Douqi di dalam tubuhnya. Mentalitas tenang Xiao Yan mempersulit pelatihan pahitnya untuk memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam dalam perasaan misterius karena tubuhnya benar-benar berubah. Sementara latihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tetapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah menjadi berwarna merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan muncul seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiao Yan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini karena dia tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambutnya yang berwarna merah darah juga menjadi lebih lebat. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan.
Meskipun dia belum menembus kelas Do Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak membawa Xiao Yan berhasil menembus kelas Do Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Do Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan pelatihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Matanya sedikit berkedut, dan perlahan terbuka. Mata Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukan karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini, avatar spiritual 3000 petir ilusi tubuh, di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena penekanannya, tetapi avatar tidak berhasil menyerap banyak energi. Oleh karena itu, baru sekarang Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiao Yan ragu-ragu bergumam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya tak berbentuk bergegas dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan gaya hisap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga tampak terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini membuat kontak dengan api hati jatuh di permukaan tubuh avatar itu segera mengeluarkan suara berderak yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung api hati jatuh melindungi avatar. Jika tidak, saat avatar ini muncul itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi besar dan perkasa memasuki avatar, orang bisa melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang semula transparan segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar, terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari Valen Heart Flame, sepertinya avatar akan segera mencapai tahap menengah. Energi di tempat ini juga memiliki efek menyempurnakan avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah dikejutkan sejenak oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan dapat melatih tubuh ilusi 3000 petirnya ke tahap menengah. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam Wind Lightning Pavilion, kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik Dou ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Fan Tian. Harus diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap menengah, namun Xiao Yan telah mempersingkat jumlah waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi kerangka waktu lebih dari 10 kali lebih cepat. Kesenjangan ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini sepertinya adalah sesuatu yang bahkan Jin Si tidak sadari. Lagi pula, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya dengan tegas terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Xiao Yan hanya benar-benar santai ketika dia melihat bahwa tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, bagian bawah kolam darah memiliki energi yang sangat besar cukup untuk mereka sia-siakan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah menjauh dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, puncak kelas Do Huang, bahwa Jin Si tidak berbohong. Tempat ini sepertinya benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Do Huang dan maju ke Do Zong. Namun, kemungkinan ini akan membutuhkan waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, untuk berhasil menembus kelas Do Huang, Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Jika aku berhasil menembus kelas Do Zong, kemungkinan besar aku akan mampu bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati.
Haruskah saya meminjam kekuatan Tuan Tua Yao lagi? Saya mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Petik 2. Dou Zong dan Dou Huang adalah dua kelas yang sama sekali berbeda. Jika Xiao Yan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak akan lagi begitu jauh dan tidak terjangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan dari beberapa hal eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Dou Zong, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa dia akan bisa masuk 10 besar pil gathering yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima setelah mencapai kelas Dou Zong. Dia menghirup udara dalam-dalam, melirik avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel latihan dengan tangannya. Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar Blood Pool sampai dia menerobos ke kelas Dou Zong. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah gelap ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihannya, benar-benar lupa tentang aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya.